Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Bagi sebagian orang mungkin kata logaritma ini sesuatu hal yang baru ya. Apalagi untuk kelas 10 SMA, karena baru ini dipelajari mengenai logaritma. Kata logaritma ini sangat erat kaitannya dengan eksponen. Misalnya kalau kita tuliskan 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita ingatkan kembali. 2 ini adalah sebagai basis atau bilangan pokok. Kemudian 3-nya itu adalah sebagai pangkat atau eksponen. Kemudian 8-nya adalah hasil eksponen. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini mau kita ubah menjadi bentuk dari logaritma. Maka caranya, 2-nya itu tetap basis. Kemudian 3 ini menjadi hasil dari logaritma. Pangkatnya menjadi hasil logaritma. Kemudian 8 ini menjadi numerusnya atau yang dilogaritmakan. Sehingga bentuk logaritmanya basis 2 logaritma 8 sama dengan 3. Nah, secara umum kalau misalnya A pangkat B sama dengan C, maka bentuk logaritmanya basis A logaritma C sama dengan D. Contohnya, 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka bentuk logaritmanya basis 2 logaritma 16 sama dengan 4. Nah, contoh yang lain, 10 pangkat minus 1 sama dengan 1/10. Nah, ini mau kita buat ke dalam bentuk logaritma. Maka dapat kita tuliskan basis 10 logaritma 1/10 sama dengan minus 1. Nah, di sini basisnya 10. Kalau dalam logaritma, jika basisnya 10, maka bisa juga tidak dituliskan basisnya. Sehingga dapat ditulis logaritma 1/10 sama dengan minus 1. Jadi perlu diingat, kalau basisnya tidak dituliskan, maka itu artinya basisnya adalah 10. Contoh yang lain, 3 logaritma 9. Kita mau menentukan nilai dari 3 logaritma 9. Nah, untuk menentukannya, 3 pangkat berapa hasilnya 9? Pangkat 2. Maka nilai dari 3 logaritma 9 yaitu 2. Nah, contohnya lagi, 5 log X tambah 3 sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai X. Maka untuk mencarinya, kita ubah dulu logaritma ini menjadi bentuk eksponen. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan X tambah 3. 5 pangkat 2 yaitu 25, maka 25 sama dengan X tambah 3. Diperoleh X sama dengan 22. Nah, dari beberapa contoh ini, dapat kita simpulkan apa sih itu logaritma? Nah, logaritma itu dapat juga kita sebut sebagai kebalikan dari eksponen. Nah, dari bentuk logaritma, A log C sama dengan B. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Kemudian B itu disebut sebagai hasil dari logaritma. Kemudian yang C-nya itu disebut sebagai numerus. Nah, perlu kita ingat, kalau numerus tidak boleh negatif. Kalau numerus itu tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, A log 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi setiap numerusnya 1, mau berapapun basisnya itu hasil
logaritmanya selalu, maka hasil logaritmanya selalu 0. Kemudian yang kedua, A log A sama dengan 1. Karena A pangkat 1 itu hasilnya adalah A. Jika basisnya dan numerusnya sama, itu hasil logaritmanya selalu 1. Selanjutnya yaitu A log B ditambah A log C. Di sini operasinya yaitu operasi penjumlahan, kemudian basisnya sama. Maka ini sama juga dengan A log B kali C. Numerusnya kita kalikan. Kemudian selanjutnya A log B dikurang A log C. Di sini tanda kurang, operasinya tanda kurang. Kemudian basisnya sama. Kalau tadi penjumlahan, numerusnya dikalikan. Nah, kalau dikurang, numerusnya kita bagikan. Berarti A log B dibagi C. Kemudian A log B sama dengan, nah A log B ini sama juga dengan M log B per M log A. Selanjutnya A log B pangkat N sama juga dengan N-nya kita pindahkan ke depan, dikalikan dengan A log B. Pangkat dari numerusnya kita pindahkan ke depan. Kemudian sifat selanjutnya, A pangkat M log B pangkat N. Di sini basisnya pangkat M dan numerusnya pangkat N. Maka ini sama juga dengan pangkat dari numerus dibagikan dengan pangkat dari basis. Menjadi N per M dikalikan dengan A log B. Kemudian sifat selanjutnya, A pangkat A log B. Itu sama juga dengan B. Syaratnya ini A harus sama dengan basisnya, basis dari yang pangkat yang dilogaritmakan. Nah, sifat selanjutnya yaitu A log B dikali B log C. Di sini sama, karena sama-sama B, maka dapat dituliskan basis di awal dilogaritmakan dengan numerus yang di akhir, berarti A log C. Selanjutnya A log B. Nah, kita mau mengubah numerus B ini menjadi sebuah basis dan basis ini menjadi numerus. Maka dapat kita tuliskan jadi 1 per B basis B logaritma A. Nah, untuk sifat selanjutnya, basis A logaritma B per C, kita mau mengubah numerusnya. Di sini numerusnya bentuk pecahan. Kita mau mengubah penyebutnya ini menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Maka di depan kita letakkan negatif sehingga diperoleh negatif basis A logaritma C per B. Nah, untuk sifat yang terakhir yang akan kita bahas dalam video ini yaitu A pangkat M logaritma B pangkat M. Di sini pangkat dari basis sama dengan pangkat dari numerus. Maka ini sama juga dengan A logaritma B. Untuk contohnya, di sini contohnya kita tidak akan bahas satu persatu, tetapi kita akan bahas contoh dan akan kita gunakan penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat ini. Yang pertama, logaritma 5 ditambah logaritma 2. Nah, di sini basisnya tidak ditulis. Kalau basisnya tidak ditulis, maka basisnya berapa tadi? Basisnya yaitu 10. Nah, di sini bentuknya bentuk penjumlahan. Sehingga kalau bentuk penjumlahan, berarti numerusnya kita kalikan. Berarti dapat kita tuliskan logaritma dari 5 dikali 2. 5 kali 2, 10. Berarti logaritma 10 berapa? Berapa 10 logaritma 10? Nah, berdasarkan sifat 2 ini,
maka diperolehlah 10 logaritma 10 yaitu 1, atau 10 pangkat 1 yaitu 10. Contoh selanjutnya, 2 logaritma 16 dikurang 2 logaritma 4. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan cara melogaritmakan satu persatu. Yang pertama, kita logaritmakan 2 log 16. Kita cari nilai dari logaritmanya. Ini kita ubah dulu 16 menjadi 2 pangkat 4, sehingga 2 log 2 pangkat 4, kemudian 4-nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Menggunakan sifat dari yang ke-6, pangkat dari numeros kita pindahkan ke depan. Maka menjadi 4 kali 2 logaritma 2 dikurang 2 dikali 2 logaritma 2. Nah, 2 logaritma 2 yaitu 1, maka 4 dikali 1 dikurang 2 kali 1. 2 logaritma 2 yaitu 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2. Atau kita menyelesaikannya dengan menggunakan sifat yang keempat. Dua logaritma 16 dikurang 2 logaritma 4 itu sama juga dengan 2 logaritma, numerusnya kita bagikan 16 dibagi 4, sehingga diperoleh 2 logaritma 4. Nah, 2 logaritma 4 itu adalah 2. Jadi diperoleh hasilnya sama. Kemudian contoh selanjutnya, jika basis 9 logaritma 8 sama dengan A, hitunglah nilai 4 logaritma 8. Nah, kita lihat hubungan keduanya ini. Maka kita ubah terlebih dahulu 9 log 8 sama dengan A ini menjadi 9 ini sama juga dengan 3 pangkat 2, kemudian 8 sama juga dengan 2 pangkat 3. Maka dapat ditulis 3 pangkat 2 logaritma 2 pangkat 3 sama dengan A. Nah, dengan menggunakan sifat yang ke-7, pangkat dari numerus dibagikan dengan pangkat dari basis, kemudian 3 log 2. Sehingga menjadi 3/2 dikali 3 log 2 sama dengan A. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan 2/3. Sehingga 3/2 dikali 2/3 sama dengan 1. 1 dikali 3 log 2 sama dengan 3 log 2 sama dengan 2/3 dikali A, itu sama juga dengan 2A/3. Sehingga diperoleh 3 log 2 sama dengan 2A/3. Kemudian 4 log 3 ini sama juga dengan 4 ini. 4 ini sama juga dengan 2 pangkat 2 log 3 pangkat 1. Nah, kita gunakan sifat yang ke-7, berarti 1/2 kali 2 log 3. Di sini yang ada adalah 3 log 2. Sedangkan yang kita mau cari adalah 2 log 3. Maka kita gunakanlah sifat yang ke-10, sehingga numerusnya ini akan menjadi basis, basisnya akan menjadi numerus. Sehingga setengah dikali 1/3 logaritma 2. Nah, 3 logaritma 2 yaitu 2A/3. 1/2A/3 itu sama juga dengan 3/2A. Berarti setengah dikali 3/2A yaitu 3/4A.
Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.